Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, baik. Ya, ini sengaja kita bertemu lewat media lain. Biasanya kita lewat WA. Tadi Mbak Amalia menawarkan kita pakai apa. Kalau Pak Romadi ikut saja. Mau pakai Zoom, siap. Pakai WA, siap. Pakai hati juga boleh. Udah tidur ini. Halo? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Tak kira udah turun. Oh iya, ya. Jadi dong lilir. Dong lilir gitu. Oke. Baik, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita akan sambung pertemuan kita hari ini. Kita akan bicara masalah analisis wacana yang kemarin sudah saya sampaikan beberapa hal. Nah, kita ngobrol saja. Dibuka saja mic-nya sama videonya, kita ngobrol saja. Kan sengaja Pak Romadi buka lewat Zoom ini biar kita bisa bersilaturahmi dan temu kangen. Kalau enggak ya lewat WA aja cukup toh. Nah, kita coba ngobrol bersama. Dibuka aja mic-nya. Yang penting kita teratur ngomongnya bergantian gitu. Yo, dibuka yo. Beda enggak tahu berkurangnya kuotanya kalau pakai video sama pakai mic-nya dibuka gitu? Pak. Halo? Iya, Pak. Ya, oke. Baik, sekilas saya akan beri pengantar dulu, nanti kita bisa diskusi ya. Jadi berbicara masalah analisis wacana, tentu kita tidak bisa lepas dari berbicara masalah linguistik fungsional. Kalau Pak Romadi selalu mengatakan, waktu kita kuliah di semester 1 linguistik umum, kita belajar dalam 2 titik temu bidang linguistik struktural dan linguistik fungsional. Linguistik struktural kita bisa bicara masalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Tapi dalam linguistik fungsional kita bicara masalah pragmatik, psikopragmatik, analisis wacana, neurolinguistik, kemudian juga psikopragmatik dan lain sebagainya. Semua menjadi salah satu bagian yang tentu tidak bisa lepas ketika kita mengkaji linguistik, itu menjadi bagian penting yang harus kita kaji bersama-sama. Oleh karena itu, ketika kita berbicara analisis wacana, sebagaimana yang sudah saya kirimkan video kepada teman-teman beberapa waktu yang lalu, dan jangan lupa ini nanti teman-teman juga isi presensinya di daftar hadirnya di OCW ya, sehingga nanti bisa terekam untuk kehadiran teman-teman semua. Itu menjadi penting untuk kita perhatikan. Misalnya, kalau kita lihat dalam proses pembelajaran, itu tentu kita akan senantiasa melihat analisis wacana itu dari 2 kata. Analisis dan wacana. Analisis jelas itu merupakan kajian. Ya, kita mengkaji. Menganalisis berarti mengkaji. Menelaah. Mengkaji, menelaah, kemudian menganalisis. Nah, dari hasil itu, yang dianalisis, yang ditelaah, yang dikaji apa? Wacana. Wacana itu apa? Seperti kemarin teman-teman sudah sampaikan ke Pak Romadi, wacana itu merupakan tataran tertinggi dari sebuah kalimat yang dirangkai dengan kata, frasa, klausa, yang disambungkan dengan kohesi dan koherensi, akhirnya menjadi sebuah wacana. Nah, kalau dilihat dari aspek itu, tentu teman-teman juga melihat aspek lain yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan ini. Hidup ini disatukan dengan kesemestaan alam, dengan wacana semesta yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Nah, hal yang terpenting dalam kehidupan ini, kalau kita melihat konteks di sekeliling kita, itu bisa kita pahami betul bagaimana kita menelaah sebuah teks
konteks dan konteks itu terintegrasi. Sebagaimana pernah saya sampaikan dalam mata kuliah pragmatik ya, dalam mata kuliah pragmatik bahwa kita berbicara masalah konteks itu tentu tidak akan bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita berbicara masalah analisis wacana, tentu ini menjadi salah satu bagian yang nantinya itu akan betul-betul bisa kita lihat, bisa kita tunjukkan dalam keseharian kita, sebagaimana komunikasi sehari-hari. Misalnya Ratna berkomunikasi dengan ibunya, Bu, saya mau makan Bu. Nah, ibunya mengatakan, ya di meja toh. Nah, di meja toh. Ini kalimat Bu, saya mau makan. Nah, Bu, saya mau makan. Kemudian di meja toh. Nah, ini menjadi salah satu bagian komunikasi yang bisa dikaji bersama. Wacana, Bu, saya mau makan. Ratna, Bu, saya mau makan. Ibunya mengatakan, ya di meja toh. Ini kalimat ini menjadi wacana kalau dari sisi fungsional, ya, dari sisi struktural, ini bentuk dan fungsinya jelas. Bu, saya mau makan. Nah, tetapi kalimat ini lalu ditelaah, ditindaklanjuti oleh ibunya dengan kalimat jawaban, ya di meja toh. Tapi kalimat ini hanya dipahami oleh Mbak Ratna dengan konteks. Konteksnya apa? Konteksnya ibu setelah masak biasanya ditaruh di meja, tidak ditaruh di toko bangunan. Nah, gitu. Nah, kalau ditaruh di toko bangunan itu berarti beda lagi, makanannya beda. Nah, tetapi konteks ini kita bisa lihat bahwa penggunaan atau analisis wacana ini merupakan kajian yang dilihat dari wacananya. Nah, sekarang pertanyaannya, wacana mana yang bisa dijadikan bahan kajian analisis ini? Nah, tentu wacana yang tertulis, wacana yang ditulis, wacana lisan, kemudian dituliskan. Apa yang Pak Roma dituturkan seperti ini bisa menjadi bahan kajian analisis wacana. Apa yang ditulis wartawan di koran itu bisa menjadi analisis di wacana. Sehingga itu menjadi bagian penting bagaimana kita bisa memanfaatkan dan menggunakan bacaan-bacaan yang ada di media cetak, bacaan-bacaan yang ada di meme, yang ada di internet, yang ada di Google, yang ada di YouTube, yang ada di bagian belakang atau samping, atau stiker-stiker, atau mana saja itu bisa menjadi bahan kajian wacana. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat aspek-aspek wacana ini, tentu objeknya mana? Objeknya adalah semua wacana yang tertulis, semua wacana yang ditulis. Nah, oleh karena itu, teman-teman kita bisa lihat, bisa kita saksikan, semua wacana yang ada di media cetak itu merupakan objek kajian wacana. Semua media, ini misalnya, antologi puisi, ini menjadi objek kajian wacana. Tulisan dalam buku ini bisa menjadi objek dalam kajian wacana. Jadi sebenarnya tulisan-tulisan yang ada di media cetak yang tertulis, atau misalnya ini apa ya? Nah, kalau kalian lihat roti gini kan, wah langsung wow, bikin lapar gitu ya. Nah, tapi yang menarik yang mau Pak Roma ditunjukkan tuh misalnya di sini. Nih kalimat di sini. Sekali coba, tak akan pernah lupa kelezatannya. Nah, ini wacana. Ini bisa menjadi objek kajian analisis wacana. Nah, kemudian didukung oleh konteksnya apa? Gambar. Gambar ini konteks. Ya, gambar roti ini konteksnya. Sehingga ini menjadi salah satu bagian. Kemudian Solo Bakery. Ya, Solo Bakery ini menjadi konteks. Nah, konteksnya Solo Bakery ini. Nah, sehingga wacana dimanapun bisa menjadi subjek, menjadi kajian analisis wacana. Oleh karena itu, kita dengan memanfaatkan pemikiran kita, ide gagasan kita, misalnya ini, kamera, ini juga menjadi objek analisis wacana. Semua tulisan yang ini bisa jadi objek analisis wacana. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita berbicara masalah analisis wacana, tentu ini tidak bisa lepas dalam kehidupan menjadi salah satu hal yang tentu akan memberi dampak yang positif kepada kita ketika kita menganalisis sebuah wacana. Oleh karena itu, ketika wacana ada di sini, Stella. Stella. Nah, Stella. Ada lagunya ini ya. Anggita, ada lagunya? Anggita? Lagunya Stella gimana? Stella Jana. Lagu gimana, Pak? Si Bian langsung nyaut karena Bian itu hobinya nyanyi dangdut sama campur sari.
Stella Iya Pak, itu Jana. emang Pak. Nah itu. Nggak nyambung lah Pak. Nyambung. Si Biano itu senengannya kan lagu ini campur sari sama woyo-woyo itu, tahu saya. Ya. Jadi memang lagu Stella Jana ini hobinya sih. Nah, artinya konteks ketika Bian langsung bisa Stella dia nyambung ke Stella Jana, itu konteksnya berarti konteks humor, konteksnya konteks disambungkan dengan konteks semestaan dalam bidang kebahagiaan. Nah, ini yang harus kita kaji dan kita gunakan. Baik, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, jadi berbicara analisis wacana, kita harus sadar betul bahwa analisis wacana yang menjadi objek kajian adalah wacana. Wacana tertulis. Loh Pak, apakah boleh wacana lisan? Boleh, tapi nanti harus dituliskan. Jadi ketika itu wacana itu dalam bentuk lisan, seperti misalnya rumah Najwa, kemudian ILC, kemudian apa itu dituliskan dulu. Jadi video-video yang ada di YouTube itu dituliskan dulu, baru itu dikaji. Nah, pendekatannya apa? Diidentifikasi. Misalnya ketika kita, seperti yang tadi saya tayangkan sedikit, itu hasil diskusi kita dengan Prof. Putu, ya, Prof. Putu Wijana. Kemarin kita ada seminar di Medan itu, kebetulan Pak Romadi menyapa di sana, sambung. Itu saya sampaikan, itu bagian dari, jadi kalau kalian tuh kan cucu nih Pak Romadi, sengaja tak putarkan tadi, silakan nanti bisa jadi bagian yang kita bahas minggu depan, itu berarti kalian belajar dari kakeknya. Nah, Pak Romadi kan muridnya Prof. Putu, bimbingannya Prof. Putu, jadi kalau kalian tuh belajar sama kakek Putu, nah gitu ya. Jadi posisi ini bersinambungan satu dengan yang lain. Nah, analisis wacana misalnya, kalian nanti akan mengaji analisis wacana tekstual dan kontekstual novel atau ini nih, misalnya kalian akan mengkaji tulisan memoir Sobat Ambyar. Ya, ini yang Pak Romadi tulis bersama 50 penulis ini dengan mengenang Didi Kempot ini. Jadi memoir Sobat Ambyar ini bisa dikaji. Analisis tekstual dan kontekstual pada buku memoir Sobat Ambyar Didi Kempot. Wah, ini bukunya baru terbit, berarti belum pernah diteliti. Nah, silakan boleh dijadikan skripsi. Untuk analisis wacana, untuk pragmatik, ini bisa. Atau misalnya mengkaji lagi di aspek-aspek lain dalam kajian pragmatik yang ada di kajian analisis wacana yang ada di media cetak, media online, ada di radio, ada televisi, dan sebagainya. Nah, saya kira itu pengantar Pak Romadi awal untuk mengantarkan memantik diskusi kita. Silahkan, mumpung ini kita via Zoom, justru via Zoom ini tujuan Bapak kita bisa ngobrol, ya. Ngobrol santai. Saya pengen tahu apa yang menjadi kendala-kendala teknis. Saya yakin kalian ini apa yang tidak tahu, semua tahu, kecuali yang tidak. Jadi ya sudah tahu lah. Gitu. Oke, silakan kalau ada tanggapan, pertanyaan, atau apa saja bolehlah. Karena Zoom kita berapa menit ini nanti? Agak lama. Jadi kalau putus ya berarti habis. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan. Permisi, Pak. Saya mau bertanya. Boleh. Siapa lagi? Habib, Pak. Oh, Habib. Silakan Habib. Kalau Pak Habib sudah muncul itu saya tidak berani apa-apa. Silakan Habib Safilillah. Ya, Pak. Jadi saya Habib Safilak Bariski, K1217027. Ya. Saya seperti kata Bapak tadi kan ketika kita ingin menganalisis wacana lisan, itu lisannya harus diubah terlebih dahulu ke tulisan. Ya. Nah, sebenarnya Pak, adakah ketentuan-ketentuan khusus dalam mengubahnya itu? Karena kadang-kadang kan ada beberapa kata yang tidak jelas, atau ada beberapa kata yang ketika diubah ke tulisan itu bakal ada beberapa kendala gitu Pak. Jadi sebenarnya ketentuannya itu apa sih ketika kita ingin mengubah lisan ke tulisannya? Terima kasih Pak. Baik. Apa sih ketentuannya? Seperti apa sih ketentuannya? Ya, jadi kalau misalnya saya menuliskan kalimatnya Habib tadi menjadi sebuah data, saya akan dengarkan kalimat Habib itu. Bapak, adakah ketentuan khusus untuk menuliskan data lisan menjadi data tulisan? Karena ada sesuatu yang mungkin hilang, tidak tercatat di situ. Nah, disitulah fungsinya ketika kita mengambil data itu kan ada dua aspek ya. Menyimak dengan rekaman, lalu juga dengan mencatat. Nah, jadi tujuannya begini. Maka ketika penelitian itu Anda kadang biasanya melakukan penelitian pengambilan data dengan satu wawancara, dua dengan merekam atau menyimak. Menyimak itu seperti misalnya Pak Romadi
menyampaikan materi seperti ini, lalu kalian menyimak, itu bisa menjadi salah satu media untuk mengambil data. Yang ketiga, merekam. Lah, rekam ini tujuannya untuk melakukan anggulasi bahwa data yang kita tulis tadi betul-betul terjaga. Dan ini memang kita harus proaktif ketika mengambil data seperti itu. Jadi ya real ketika kita mengambil data secara detail, dan kita harus sabar, pelan namun pasti. Kadang kan kalau kita mengalihkan ke transkripsi, ke transliterasi dalam bentuk tulisan, kita transkrip dalam bentuk tulisan kan pelan-pelan. Misalnya Mas Habibullah, Habib. Nah, Bapak, adakah ketentuan khusus untuk mentransliterasi tulisan dalam bentuk lisan ke dalam bentuk tulisan, atau wacana lisan ke dalam tulisan? Satu. Nah, Pak Romadi, ya ketika kita mau mentranskripsikan itu, tentu kita menyimak betul kalimat demi kalimat, kata demi kata, frasa demi frasa, klausa demi klausa, sehingga betul-betul tidak ada yang tertinggal. Nah, Habib. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan alat bantu lain dong, Pak. Nah, misalnya. Jadi secara bertahap itu kita simak pelan-pelan. Nah, dengan demikian, Mas Habib, tentu dari situlah nanti kita akan menemukan data yang sahih. Data yang sahih itu adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan data yang direkayasa, bukan data yang dimanipulasi. Dan di situ menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita menganalisis sebuah data untuk bisa kita gunakan, untuk bisa kita manfaatkan agar data itu betul-betul real, yang bisa dilakukan dalam konteks penelitian linguistik, penelitian analisis wacana, sehingga kita bisa membedakan. Lalu misalnya sekali gini, Pak Romadi, apa yang membedakan dengan ketika kita mengambil data struktural dengan fungsional? Yang membedakan ya konteksnya. Maka selalu saya katakan kalau data-data linguistik struktural itu ada diadik, bentuk dan fungsi, Ya, misalnya posisi ini akan menjadi salah satu bagian menjadi penting ketika kita akan bisa tunjukkan dalam konteks kalimat. Tetapi ketika kita melihat pada linguistik fungsional, pada analisis wacana tekstual ini, tentu akan berbanding lurus dengan konteksnya. Jadi ada triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Nah, gitu. Jadi posisi ini yang harus kita perhatikan. Gitu, Mas Habib. Ada yang lain? Pak, saya mau menanggapi dulu sebentar, boleh ya? Boleh, Mas Habib, silakan Mas Habib. Lalu apakah harus setiap kata dalam percakapan itu juga diubah ke tulisan, Pak? Atau kita boleh juga sebenarnya merevisi ketika kita ubah ke tulisan itu? Atau harus benar-benar plek sama atau asli dengan percakapannya, Pak? Baik. Kalau itu mau kita kaji dari sisi bentuk dan fungsi kalimatnya, harus plek. Kalau kita mau kaji dari aspek fonologinya, morfologinya, tentu kita akan tentukan. Nanti kalau kita mau mengkaji bunyinya, nanti posisinya harus kita lihat dengar dan suaranya. Tetapi ketika kita mau mengkaji sisi fungsionalnya, tentu mungkin ada hal-hal yang tidak tersimak, tentu kita buat ada konteksnya. Tetapi kalimat itu data alamiahnya ya real, harus tercatat apa adanya dulu. Jadi memang ketika kita mengutip atau mengambil data itu yang sahih ya apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak dimanipulasi. Begitu, untuk aspek suprasegmentalnya itu bagaimana, Pak, cara kita mengubahnya ke tulisan kah, perlukah, atau seperti apa? Karena kan kalau dalam humor itu aspek suprasegmental bisa memengaruhi ya, Pak ya. Karena mempengaruhi konteksnya kan. Nah, suprasegmental itu nanti kan diberi tanda, misalnya dengan tanda transliterasi itu kan ada yang bentuk itu seperti V ke bawah itu ya. Nah, jadi kalau ini nada tinggi, ini nada rendah. Jadi ada transliterasi tanda-tanda itu. Seperti ketika Mas Habib ngedit itu kan, editing kan ada tanda-tanda bagaimana ini diperpanjang, ini dihilangkan, ini dikurangi, itu akan berdampak ke sana. Jadi harus bisa dilihat dari semua aspek, ya. Banyak, Pak. Itu, oke. Siap. Ini tapi suara Bapak terdengar ya? Tadi ada macet-macet sih, Pak. Jaringan kayaknya. Ayo, ini tak baca di catatan Pak Romadi speakernya belum diaktifkan. Oh, maaf Pak, sepertinya mic jenengan belum diaktifkan. Iya, berarti memang jaringannya yang kadang jalan-jalan. Ya. Oke, baik. Ini karena saya nggak pakai nggak pakai headset. Mungkin pengaruh juga. Baik, ada yang lain? Semua sehat, toh? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak Romadi. Dompetnya juga penuh, toh? Kering, Pak.
Nah, ya itu, Pak. Itu ya masalahnya di situ, Pak. Lah, ini konteksnya karena nggak kuliah di kampus, jadi nggak dapat jatah dari Bapak Ibu. Benar, Pak. Oke. Terus silakan. Yang penting tetap sehat, jaga kesehatan ya. Dan semua yang penting banyak membaca. Paling tidak silakan bisa beberapa materi-materi analisis wacana sudah saya masukkan di channel YouTube Pak Romadi juga. Silakan kalau teman-teman mau menyimak dan juga selain itu baca-baca di website yang memang bersinergi ke sana, saya kira akan bisa berdampak baik untuk kita. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ini jumlah kita berapa? Ini yang gabung 61. Total kita ada berapa? Ada 79, Pak. 9, Pak. 79. Ini baru dapat 62. 60. 62 ya, yang gabung ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ratna, ada pertanyaan, Rat? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Atau boleh menyampaikan unek-uneknya, Pak Romadi, saya di sini susah karena corona, jadi saya sulit untuk bisa ketemu Mbak Corona. Silakan kalau ada mau ditanyakan atau disampaikan. Tidak harus bertanya toh. Minimal berani Pak Romadi angkat tangan. Nah, ada apa Ratna? Ya latihan angkat tangan saja Pak, nggak apa-apa. Siapa lagi? Bian. Aldi. Bian mau nyanyi, Pak, katanya, Pak. Mana, Bian? Nyanyi boyo-boyo. Siapa kayak sing saka Sragen ke siapa kayak? Buar. Buar. Pak. Di buar. Buar kok suwe ra ketok endi le? Ya, Pak. Oh, nih masih sehat ternyata. Buharudin. Langsung sebut nama Buhar 3 kali. Sehat selalu, Pak. Buhar langsung muncul. Terus apa lagi? Anggita. Radana. Nanti lihat YouTube Bapak dulu, baru keluar pertanyaan, Pak. Oh gitu, ya. Ya saya ini latihan bagaimana menyampaikan sesuatu tanpa harus lihat YouTube Bapak dulu coba. Menyampaikan apa, Pak? Ya apa saja. Ini tak rekam loh. Nanti bisa tak lihat apa bisa dilihat lagi di YouTube-nya. Sehingga teman-teman yang nggak bisa gabung hari ini nanti bisa lihat di YouTube-nya. Makanya silakan ayo diskusinya dihidupkan. Ngobrol tentang analisis wacana. Silakan kopinya diminum dulu. Kayak do turu iki. Ratna, Mbak Ratna. Ini kan disampaikan kalau analisis wacana misal saja sebagai contoh obrolan anak dengan ibu. Nah, boleh. Itu kan terkadang mengurangi apa ya Pak struktur dalam kalimat kan Pak. Yang terpenting adalah sama-sama memahami konteks dan situasinya. Nah, seperti itu apakah termasuk dalam ketidaktepatan dalam berbahasa Pak? Nah itu bagaimana Pak jika dikaji dengan analisis secara keseluruhan dalam bahasa tata guna bahasa yang kita gunakan seperti itu Pak? Baik Mbak Ratna, ya Ratna. Kowe dong FGD to Rat? Ya Pak, belum Pak. Oh, belum FGD. Nah, kayak golek adimu kayak jak FGD. Ya. Ya, adikmu ikut kuliah itu. Namanya siapa adikmu? Namanya siapa? Ayo, Dek. Erga, Pak.
Siapa? Ya, jadi begini, kalau kita berbicara dalam konteks benar salah, itu tentu kita akan meneliti ketika kita mengacu pada analisis kesalahan berbahasa. Nah, itu biasanya orang-orang balai bahasa ataupun teman-teman ketika menganalisis dari aspek tinjauan analisis kesalahan berbahasa. Tapi bahasa apapun sebenarnya boleh-boleh saja, tidak dilarang. Kita mau menggunakan bahasa formal atau tidak formal boleh. Itu menjadi bagian kekayaan dan keragaman berbahasa dari sisi teks, konteks, dan konteks. Jadi kita enjoy-enjoy saja. Mungkin kalau yang bahasa di Purwokerto, kayak ngapak-ngapak, yang wis kencot, ya, yang wis kencot, rangapak kepenak, itu posisi-posisi seperti itu kan, ya itu bagian kehidupan yang memang ragam bahasanya seperti itu. Tapi ketika itu kita gunakan di Solo atau di Sragen, Hoding, Porah, Boya, itu. Atau di Boyolali, Horok itu ya posisinya. Horok itu kalau kepabelan ke sebelah kanan itu ada Horok Salam, nah Horok Assalam gitu ya. Sehingga posisinya itu konteksnya akan berbeda-beda. Jadi nggak apa-apa ketika Mbak Ratna cerita ya pakai bahasa tidak harus dibatasi pada harus selalu baku ya sesuai di konteksnya. Konteksnya di mana? Kalau konteksnya non formal ya kita pakai bahasa non formal. Kalau konteksnya formal ya kita pakai bahasa non formal. Jadi kita menyesuaikan. Kalau orang Jawa mengatakan empan papan lan panggonan. Nah, menyesuaikan situasi dan kondisi di mana kita berbicara, kepada siapa kita bertutur, tujuan tuturannya apa, lawan tuturnya siapa, sarana tuturnya apa, lalu media yang digunakan apa, itu menjadi salah satu bagian yang tentu tidak bisa lepaskan dari situ. Gitu Mbak Ratna. Jadi, yo santai-santai saja. Yang penting menyenangkan. Ngobrol dengan orang lain itu yang penting menyenangkan. Satu dengan yang lain. Jangan sampai diajak ngobrol tapi nggak menyenangkan. Sehingga orang lain, indikator orang berterima dengan orang lain itu gampang. Kalau Anda diajak ngobrol temannya betah di situ, berarti Anda itu menyenangkan. Gitu loh. Tapi kalau baru diajak ngobrol terus Anda datang gitu terus aku pamit dulu ya, aku mau ada acara sana. Aku duluan ya, aku duluan. Nah, jadi pas kumpul-kumpul kok tiba-tiba datang seseorang terus ya, aku pamit dulu, aku pamit dulu, aku pamit dulu. Nah, itu berarti ada indikator bahwa yang datang itu ya wes gitu. Jadi itu sisi lain yang harus kita perhatikan. Jadi bertutur komunikasi yang penting menyenangkan lawan tutur kita. Jadi orang itu yang menyenangkan hati orang lain dan disenangi oleh orang lain gitu. Jadi jadilah orang yang menyapa lebih dahulu. Jadi selalu indah. Maka selalu saya katakan jadilah orang yang menyapa lebih dahulu, jadilah orang selalu tersenyum dengan 228. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 8 detik mengembang. Cie. Gitu Mbak Ratna? Oke Pak. Tiba-tiba terpikirkan sesuatu Pak. Boleh. Ingin tahu pendapat Bapak terkait bahasa yang sedang viral itu Pak. Ya. Yang AN, nah itu. Kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Pendapat dari Pak Rahmadi? Ya kalau saya mengatakan sah-sah saja kita mau menggunakan bahasa yang mau apa saja boleh. Cuma itu nanti kan akan menyesuaikan pada ranah penggunanya ya. Sebagai contoh orang mengatakan ada bahasa slang, ada bahasa yang dikatakan anak-anak remaja sekarang itu sebagai bahasa-bahasa yang memang lagi viral misalnya, atau misalnya kata-kata yang non formal, ada cemungut, ada macam-macam, itu ya sah-sah saja. Tapi posisi itu kan akan digunakan pada konteks kebersamaan, misalnya Ratna dengan teman-temannya itu mungkin menggunakan diksi-diksi khusus, tidak apa-apa, sah-sah saja, tidak ada yang salah. Bahasa itu semakin banyak keragaman dimunculkan oleh masyarakat, berarti dia akan semakin banyak untuk bisa menggunakan ragam bahasa yang beraneka ragam. Jadi ketika muncul aneka ragam bahasa dengan diksi yang berbeda-beda, dengan konteks yang berbeda-beda, dengan wacana yang berbeda-beda, enggak apa-apa. Asik-asik saja. Jadi nggak usah kita sebagai calon guru dan dosen bahasa Indonesia, calon pendidik bahasa Indonesia untuk menyalahkan bahasa orang lain. Ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Kita sebagai pengamat bahasa ya mengamati saja, mendeskripsikan bahwa bahasa
mereka begini, kita deskripsikan dengan metode, dengan data, kita jabarkan, kita analisis dari bentuk, fungsi, dan konteksnya. Begitu saja. Lalu kita simpulkan, beginilah bahasa yang digunakan oleh si A. Beginilah karakteristik bahasa yang digunakan si B. Begitu. Jadi kita nggak boleh menghakimi bahasa seseorang misalnya, oh Mbak Ratna itu bahasanya jelek sekali. Nggak boleh. Ya, kita harus terbuka. Bhinneka Tunggal Ika. Tapi empan papan lan panggonan. Gitu ya. Oke, Pak. Berarti untuk ini, Pak, keputusan dari Komnas PA yang katanya dapat dihukum apa itu pidana ya karena mengucapkan salah satu kata tersebut itu kurang tepat ya, Pak, menurut Pak Romadi? Ya, kalau saya bergantung pada aturannya. Jadi aturannya itu kalau sekarang ada enggak undang-undang yang dilanggar di situ? Ini kan negara hukum ya. Jadi kalaupun mau itu dimasukkan ke ranah pidana, nah tentu ada nggak misalnya, oh itu kalau melanggar undang-undang ITE, nah itu berarti pelanggaran pada undang-undang ITE. Tapi dari sisi kebahasaan, ya kita tentu melihatnya bahwa aspek-aspek mana yang digunakan, keragaman bahasa yang di mana yang digunakan, tetapi kan tentu ini hidup di negara hukum. Kita akan melanggar norma hukum atau tidak. Kalau dia tidak melanggar norma hukum dan tidak dapat dibuktikan, ya nggak akan bisa dijerat dengan pasal tertentu. Kan begitu. Jadi sekarang kan semua ada ranahnya, ada undang-undangnya. Kalau dia tidak melanggar ranah hukum dan undang-undang yang dilanggar, ya sah-sah saja nggak akan bisa dihukum atau tidak akan bisa dijadikan tersangka. Begitu. Dan tidak ada alat bukti yang sahih atau sah untuk minimal 2 alat bukti, nah tentu akan berbeda. Begitu Mbak Ratna. Pak, baik. Terima kasih, Pak. Ya, siap. Sukses selalu untuk Mbak Ratna. Ada yang lain? Saya, Pak. Septian, Ketua Iya, Motivasi. Ayo Septian, apa? Izin bertanya, Pak. Ini termasuk analisis wacana atau bukan, nggih? Kalau misal, apakah ada analisis wacana yang non bahasa seperti bahasa isyarat ataupun tanda-tanda lampu lalu lintas itu apakah juga termasuk analisis wacana, nggih, Pak? Itu bisa dijadikan objek kajian analisis wacana, tetapi harus ada standarisasi untuk dibahasakan dalam bentuk isyaratnya. Contoh, standar yang digunakan misalnya kalau merah itu berhenti, itu harus ada standar yang memang ditetapkan oleh standar nasional atau standar baku yang ditetapkan. Kalau belum ya tentu kita tidak bisa menganalisis itu. Bahwa itu, karena bahasa itu kan arbitrer ya. Sebagai contoh misalnya, saya mengangguk-angguk, ini mungkin Mbak Septian menganggap saya mengiyakan. Tapi belum tentu saya mengiyakan. Saya mengangguk-angguk ini kan mungkin saya sedang berpikir. Kalau seperti itu, berarti saya bisa melakukan hal-hal seperti ini. Nah, itu kan bisa saja. Sehingga simbol ini belum tentu, ini maknanya sama dengan yang kita pikirkan. Maka harus ada standar yang kita gunakan sebagai acuan ketika kita mau menganalisis. Begitu Mbak Septian. Jadi makanya ketika tadi bahasa lisan itu pun harus dibahasa tuliskan dulu, ditransliterasi ke dalam bentuk tulis, ditranskripsikan. Begitu. Ada lanjutannya Mbak Septian? Belum, Pak. Belum. Oke, Terima Septian kasih. sudah, Ratna sudah, kembali kasih. Terus si Habib sudah, terus yang lain? Oke. Sudah lelah belum? Tak terasa kita sudah hampir. Sudah azan, Pak. Iya, sudah azan ya. Nah, makanya di sini juga sudah 17.35, maka saya akan akhiri pertemuan kita hari ini. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita harus melakukan upaya berlatih untuk mengkaji analisis wacana itu secara bertahap. Tentu harus dilakukan dengan banyak membaca. Berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Ini jadi penting bagi kita. Karena dengan berliterasi dengan Ratu Lisa tidak akan pernah terhenti wawasan dan pengetahuan kita. Paling tidak kita bisa melakukan dengan 6 literasi dasar. Literasi menulis membaca, literasi numerik, literasi keuangan, literasi digital, literasi sains, literasi budaya dan keluargaan.
Karena dengan begitu kita akan memahami aneka wacana yang tentu akan berdampak untuk kita semua, dan ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Berbicara tentang analisis wacana tentu akan menjadi menarik dalam kehidupan kita ketika kita libatkan teks, konteks, dan konteks. Dan ini menjadi salah satu bagian bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi dan cita-cita kita untuk bisa memahami kata dengan aneka konteksnya. Disinilah kebersamaan kita untuk bisa memahami sebuah kata, frasa, dan klausa, serta wacana dalam berbagai teks, konteks, dan konteks secara bersama-sama. Baiklah, saya kira itu yang Pak Romadi sampaikan hari ini. Semoga senantiasa menjadi bagian yang terbaik dalam kehidupan kita. Semua dalam keadaan sehat dan tercapai mimpi dan cita-citanya, selalu berbakti kepada kedua orang tua, dan tentu menjadi semangat untuk mewujudkan cita-cita kalian semuanya. Salam sukam saya untuk keluarga di rumah. Semoga kalian rajin membaca, rajin menulis, dan senantiasa menjadikan manusia yang hebat, bermanfaat bagi kemaslahatan umat di sekitar kalian. Sukses untuk semuanya. Salam sungkem dari Pak Rohmadi. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak Romadi. Ya. Oke, saya kira itu. Teriakkan yel-yel bersama yuk. Yuk. Analisis. Analisis pasti. Bisa. Wacana. Pasti. Analisis pasti. Wacana bisa. Analisis wacana pasti bisa. Gitu ya. Yuk bersama-sama. Analisis pasti. Wacana bisa. Analisis wacana pasti bisa. Ya. Oke, terima kasih. Sukses untuk kita semua, senantiasa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh.